Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan episode sebelumnya tentang Desa Siluman. Sebuah kejadian misterius terjadi di Desa Siluman, di mana Edi dan Sentot sedang berada di sana setelah mengantar Mama untuk pergi membantu teman SMP-nya yang akan mengadakan pernikahan dari anaknya. Tetapi sayangnya, di episode terakhir kemarin, sang mempelai laki-laki yang bernama Purnomo harus meninggal dengan cara yang aneh, disebabkan karena sosok penunggu Desa Siluman sepertinya tidak terima akan pernikahan yang dilangsungkan antara Purnomo dan Ayudia, anak dari Pak Lurah atau Pak Badrio. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi yang mungkin penasaran dengan lagu yang ada di momen akhir cerita ini, kalian bisa simak di channel YouTube AAG Song. Dan di sana ada beberapa lagu-lagu yang sudah saya pakai. Mungkin kalian mau dengerin ulang di sana atau download, langsung bisa ke sana aja ya. Nah, langsung aja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dalam perjalanan yang semakin mencekam itu, Rohman yang sudah tidak bisa mengendalikan ketakutannya berlari sembarangan di dalam hutan. Langkahnya tergopoh-gopoh, nafasnya terengah-engah. Setiap kali ia berbalik, sosok-sosok menyeramkan bermunculan di balik pohon besar atau melayang di antara semak-semak. Ada wajah yang hancur, tubuh yang melayang tanpa kaki, dan suara tawa mengerikan yang menggema membuatnya semakin panik. Dia berlari ke kanan, kembali ke kiri, lalu kembali ke kanan, dan berbalik ke belakang, seolah kebingungan karena di mana-mana ada setan. Sementara itu, Edi yang terhimpit ketakutan tetapi tetap tenang, berusaha mencari jalan keluar dengan menggendong Sentot yang sedang dalam keadaan tidak sadar alias tertidur nyaman dalam gendongan. Namun masih sesekali mengoceh dan membuat Edi sedikit tersenyum meski situasi sangat menegangkan. Ada katrol maut. Bocah ini, situasi begini bisa-bisanya tidur, pakai ngelindur lagi. Celeret gombel. Mbah Temon jadi artis pantura. Astagfirullah. Tot, bangun. Udah waktunya sarapan telur sama susu. Sentot membuka matanya lemah sambil menggaruk-garuk kepalanya. Edi hanya bisa mendesah keras. Telurnya 2 ya, Ed? Lah, soal sarapan aja langsung bangun. Wajib itu, Ed. Demi pertumbuhanku. Percuma tumbuh kalau belalainya melepuh. Tenang, Ed, nanti putus tumbuh lagi. Kamu kira ekor cicak. Tidak lama mereka melihat pohon mulai berkurang, dan di depan sana terlihat sebuah pemukiman yang tampak asing. Turun, Tot, udah aman nih. Masa mau gendong terus? Kupikir ini masih sangat berbahaya, Ed. Tuh lihat, itu bukan desa biasa. Keselamatanku bisa terancam kalau aku turun. Dengan terpaksa, Edi terus berjalan, semakin mendekati sebuah desa yang tampak sangat berbeda dari Desa Siluman yang mereka kenal sebelumnya. Desa ini terlihat lebih kuno, dengan rumah-rumah tua yang sebagian besar atapnya sudah rapuh, dan jalanan yang penuh dengan debu. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak jelas, meskipun terlihat banyak bayangan bergerak di antara rumah-rumah tersebut. Lihat, Ed, ini desa apa lagi? Sentot mulai bicara dengan suara parau. Beda banget dengan Desa Siluman. Ini kayak desa yang udah berumur 100 tahun. Udara di desa ini terasa berat, seolah-olah bernafas dengan nafas yang tertahan. Tak ada bunyi angin yang terdengar, hanya hening yang aneh, seperti waktu berhenti di tempat ini. Turunkan aku, Ed. Aku pegal. Aku yang harusnya bilang gitu.
Bilang apa? Oh, udahlah. Gak jelas kamu, Ed. Kamu yang gak jelas. Mereka berjalan pelan menuju pintu gerbang desa yang tampak terbuka. Rumah-rumah di sekitar mereka terlihat usang, namun bentuknya sangat asing dan lebih besar dari rumah biasa. Aduh, kok rasanya gak enak ya, Ed? Udah dari tadi. Tapi ini bener gak enak. Eddie lalu menoleh ke arah Sentot yang terdengar mengunyah sesuatu. Weh, kamu makan apa, Tot? Sarang semut. Dari mana itu? Kok kayak kenal bentuknya? Dari Mbah Temon. Dia suka makan ini sampai ludahnya merah. Itu susur namanya, Tot. Kamu kunyah-kunyah gitu. Kata Mbah Temon, ini tuh bisa mendamaikan suasana. Makanya ku makan saat situasi tegang. Absurd banget kamu, Tot. Kayak rumah nenek moyangku dulu, cuma lebih kuno. Tapi kok nggak ada yang jawab kalau aku ketok pintunya ya? Ya orang kamu gak berani ketok. Eddie yang berjalan pelan dengan wajah serius berhenti sejenak ketika mereka melihat penduduk desa yang keluar dari rumah-rumah mereka. Sosok-sosok tersebut bergerak perlahan tanpa suara dan tampak seperti bayangan yang tak sepenuhnya hidup. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, bahkan kadang terlihat seperti wajah yang terbakar atau rusak. Sentot melirik ke sekitar, matanya melotot dengan rasa penasaran, meskipun ada perasaan takut yang menggelayuti. Ed, kamu lihat gak sih? Itu kok ada orang berjalan, tapi gak ada suara tapaknya. Jangan-jangan mereka juga gak pakai sandal. Sentot tertawa sendiri, sementara Eddie hanya bisa menatap penuh kecemasan. Seorang pria tua dengan wajah pucat dan penuh keriput mendekat. Wajahnya seperti terlukis dengan garis-garis dalam, hampir seperti tengkorak, namun tubuhnya masih tegap. Ia melihat ke arah mereka berdua tanpa mengedipkan mata, dan kemudian tanpa bicara, ia melangkah mundur ke dalam rumah, menghilang begitu saja. Gila, Ed, kamu lihat itu? Wajahnya kayak setengah manusia setengah monster. Tapi kok dia ngelihat aku kayak gitu sih? Kayaknya dia takut sama kamu, Tot. Ternyata pusaka Mbah Temon ampuh. Gak ada hubungannya. Eddie hanya menggelengkan kepala dan menarik nafas dalam-dalam. Mereka berjalan terus, melewati gang-gang sempit. Tetapi semakin banyak sosok-sosok yang terlihat dengan cara yang aneh. Ada seorang wanita yang tampaknya sedang menyapu halaman rumah, tapi tangannya memegang sapu terbalik, menyapu langit bukannya tanah. Bah, sapunya kebalik. Nyapu angin, Bah. Tot, bisa diem gak sih? Nanti mereka lihat kita. Aduh, Ed, saking anehnya, mereka jadi gak ngerti apa yang mereka kerjain sendiri deh. Celetuk Sentot dengan nada setengah penasaran. Eddie yang sudah semakin cemas mencoba mengabaikan celotehan Sentot dan mengarahkan mereka menuju jalan utama desa. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara tawa yang bergema di udara. Tawa yang tidak berasal dari manusia, tetapi dari suatu makhluk yang lebih tinggi dari sekedar manusia biasa. Seperti mendengar seseorang berteriak keras dari kejauhan, meskipun tidak ada orang di sekitar mereka. Tawa itu begitu menakutkan dan tidak masuk akal, membuat udara sekitar mereka semakin mencekam. Tawa siapa itu? Jangan bilang itu tawa Puyang ya? Sentot bertanya dengan suara terdengar cemas. Udah diem, Tot. Eddie mengeraskan suaranya. Kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat yang kita bisa bercanda-canda. Sentot hanya mengangguk. Ia melihat sekeliling dan kembali berkata, tapi aneh ya, Ed. Kok nggak ada satupun orang yang bawa motor? Apa mereka semua belum punya SIM? Gak usah ngaco. Saat mereka berputar-putar lebih lama, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Semakin mereka berjalan, semakin desa ini tampak sepi dan terhenti di waktu yang berbeda. Semua tampak seperti dunia yang sudah lama terlupakan. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah besar dengan pintu terbuka lebar dan bau aneh yang menguar dari dalam. Itu adalah rumah yang tampak seperti rumah pembesar di sana,
namun dengan nuansa yang lebih menyeramkan. Edi dan Sentot saling bertukar pandang sebelum mereka melangkah maju dengan hati-hati. "Sepertinya kita harus masuk, Ed," Sentot berbisik. "Mau ngapain kamu?" jawab Edi, berharap tidak ada hal buruk yang menanti di dalam sana. Sentot yang masih dengan keberanian anehnya tersenyum lebar. "Siapa tahu ada Mbok Rondo yang menawarkan makanannya kan? Aku lapar." "Kamu itu tahu Mbok Rondo dari mana?" "Dari Pak RT. Dia kan tiap pagi godain Mbok Rondo sebelah. Katanya apa Mbok Rondo itu manis. Aku jadi pengen coba, Ed." "Astagfirullah, kamu jangan bergaul sama Pak RT lagi, Tot." "Sebaiknya kita tinggalkan desa ini, Tot. Kita harus bisa kembali ke tempat kita seharusnya berada." "Ke tempat Mbok Rondo?" "Bukan." "Kenapa Mbok Rondo lagi?" "Soalnya apnyemnya manis. Mulutmu itu harus disucikan setelah ini." Edi dan Sentot akhirnya memutuskan untuk tidak masuk ke rumah tua itu. Mereka membelokkan langkah menuju jalan yang lebih terbuka di ujung desa. Jalanan itu sempit, dikelilingi semak liar dan pepohonan besar dengan dahan yang menjulur seperti tangan mencengkeram langit. Udara di sekitar menjadi semakin berat. Kabut tipis menyelimuti jalur yang mereka lalui, membuat pandangan mereka terbatas. Langkah kaki mereka seolah terhisap oleh bumi. Setiap pijakan seperti menekan tanah lunak yang lembab. "Ini beneran jalan keluar kan, Ed?" bisik Sentot dengan suara bergetar, memegang ujung baju Edi erat-erat. "Aku juga gak yakin, Tot, tapi kita gak boleh berhenti." Mereka terus berjalan. Jalan setapak itu membawa mereka semakin dalam ke dalam wilayah yang lebih liar. Semak semakin tinggi, pepohonan semakin rapat, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah area terbuka. Sebuah sendang kolam alami di tengah hutan. Namun ini bukan sendang seperti yang mereka kenal. Airnya tampak berkilauan dalam sinar remang-remang, memantulkan bayangan pepohonan tua yang melingkar mengelilingi tempat itu. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar desiran pelan angin yang membawa aroma tanah besar dan bau busuk yang samar. Rasanya seperti mereka melangkah mundur ke masa lalu, ke dunia yang bukan dunia manusia lagi. Dari balik semak, mereka berdua berjongkok dan mengintip ke arah sendang. Di sana, di tengah air, tampak seorang wanita muda sedang berendam. Rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat seperti kertas, hampir berpendar di kegelapan. Tubuhnya setengah tenggelam, hanya kepala dan bahunya yang tampak di atas permukaan air. Sentot membuka mulutnya hendak berbicara, namun Edi buru-buru menutup mulut bocah itu. "Diam, jangan bersuara," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Namun tidak lama, dari sisi lain sendang muncul sosok lain. Makhluk kecil setinggi anak umur 5 tahun. Tapi jelas itu bukan manusia biasa. Tubuhnya aneh, kakinya terbalik, tumit menghadap ke depan dan jari-jari ke belakang, membuat langkahnya tampak ganjil dan menyeramkan. Setiap kali ia melangkah, terdengar suara plek-plek seperti daging basah membentur tanah. Mulutnya menganga dari atas ke bawah, membelah wajah secara vertikal hingga ke dada. Dari celah itu keluar bau busuk yang menusuk hidung, membuat Sentot menahan nafas dan hampir muntah. Sentot berbisik pelan, "Ed, itu kayak monster kartun yang salah cetak." Edi menahan gugupnya, wajahnya pucat pasi. Makhluk kecil itu mendekat ke sendang. Ia mengamati wanita yang berendam dengan gerakan kepala aneh, miring ke kiri lalu ke kanan, seperti hewan mencari mangsa. Sesekali ia mengendus-endus udara, mulut vertikalnya bergerak seperti mencari bau tertentu. Wanita itu tetap diam, kepalanya sedikit bergerak, namun matanya kosong. Lalu tanpa peringatan, makhluk kecil itu melompat ke dalam air dengan suara yang menggelegar di keheningan malam. Sentot memeluk lengan Edi erat-erat. "Ed,
Dia loncat kayak kodok. Kodok zombie. Di dalam air, makhluk itu berenang cepat, melingkari wanita itu seperti ikan hiu mengelilingi mangsanya. Tiba-tiba, makhluk itu memanjat keluar dari air, merayap ke tepi sendang, dan dengan gerakan cepat yang mengerikan, mulai memanjat tubuh wanita itu dari belakang, membungkus tubuhnya dengan tangan kecil namun kuat, dan membuka mulut vertikalnya, menganga seolah siap menelan seluruh kepala wanita itu. Wanita itu mengeluarkan suara lenguhan aneh, suara yang membuat bulu kuduk berdiri, namun bukan suara manusia biasa, melainkan suara dalam nada rendah, seperti retakan kayu yang dipelintir. Eddie menarik Sentot pelan-pelan. Todd, kita harus kabur pelan-pelan, jangan bikin suara sedikit pun. Sentot mengangguk cepat, namun sebelum mereka bisa mundur lebih jauh, ranting kecil di bawah kaki Sentot patah. Suara kecil itu memecah keheningan. Aduh Todd, kayunya nih Ed, matamu yang gak lihat-lihat. Makhluk kecil itu berhenti bergerak, kepalanya berputar perlahan, terlalu jauh untuk ukuran manusia normal, hingga matanya yang cekung menatap langsung ke arah semak tempat mereka berdua bersembunyi. Eddie dan Sentot membeku. Mereka tahu dalam beberapa detik ke depan apapun bisa terjadi. Makhluk itu, Chandra Sungsang, meninggalkan tubuh wanita yang kini tergeletak tidak sadarkan diri di permukaan sendang. Dengan gerakan canggung namun cepat, ia melangkah menuju semak tempat Eddie dan Sentot bersembunyi. Eddie sudah bersiap menggendong Sentot dan kabur. Kakinya menegang, jantungnya berpacu liar di dadanya. Namun saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk itu berhenti. Ia berdiri kaku. Kepala kecilnya yang berleher panjang miring hampir 90 derajat, seolah mengamati Sentot lebih dalam. Matanya yang cekung, kosong dan gelap tampak berkilat aneh, seperti ada sesuatu yang dikenali di dalam diri bocah itu. Udara menjadi lebih berat, desiran angin berhenti. Untuk beberapa saat, hanya tatapan antara Chandra Sungsang dan Sentot yang memenuhi ruang di antara mereka. Tiba-tiba, makhluk itu menggeram pelan. Jangan campuri urusanku, gumam suara serak yang keluar dari mulut vertikalnya. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Eddie melongo. Sentot malah cengar-cengir, seolah merasa lebih berani dari sebelumnya. Emang kamu juga suka ikut ibumu ke pasar? Sebuah kalimat tak terduga yang dikeluarkan oleh Sentot membuat Eddie tak habis pikir. Chandra Sungsang perlahan menurunkan tubuhnya, lalu duduk bersila di tanah berlumpur menghadap mereka. Tubuhnya kotor berbau busuk. Ia mulai bicara dengan suara berat dan lambat. Setiap katanya seakan membawa beban ratusan tahun. Akulah Chandra Sungsang, satu dari penguasa batas dimensi hutan ini, katanya menatap kosong ke arah sendang. Ia menunjuk ke arah wanita yang tergeletak di air. Dia adalah tumbal pertama, manusia pertama yang dikorbankan demi mendirikan desa ini. Eddie mendengarkan dengan nafas tertahan. Sentot juga kini serius, matanya membelalak. Mereka membuat perjanjian, sebuah syarat, sebuah harga yang harus dibayar dengan darah manusia, agar desa mereka tetap aman dengan berdampingan bersama kami. Suara Chandra Sungsang mendesis seolah mengejek. Siapa yang berani mendirikan desa di atas tanah ini harus siap menanggung kutukannya, lanjutnya. Sentot polos seperti biasa berbisik. Berarti kayak main monopoli, salah langkah masuk penjara ya? Eddie hampir tertawa, tapi cepat-cepat menahan diri. Chandra Sungsang menoleh ke arah Sentot, matanya berkilat redup. Anak kecil, kau bukan bagian dari dunia ini. Suatu saat kau akan tahu peranmu. Setelah mengucapkan itu, tubuh Chandra Sungsang mulai kabur perlahan seperti asap terbawa angin. Suasana berubah hening kembali. Eddie menghela nafas panjang.
Jantungnya masih berdebar kencang. Ia menggenggam tangan Sentot erat-erat. "Ayo Tot, kita harus cari jalan pulang secepatnya sebelum makhluk lain nongol," katanya setengah membujuk, setengah panik. Sentot mengangguk cepat. Tapi sebelum mereka pergi, bocah itu menoleh sekali lagi ke Sendang dan berbisik, "Makasih kodok zombie." Edi membelalakkan mata, menarik Sentot kuat-kuat dan berlari kecil menjauh dari tempat terkutuk itu, berharap mereka benar-benar bisa menemukan jalan kembali ke dunia mereka. Sementara itu, di tengah lebatnya hutan yang seolah tak berujung, Rohman tergeletak di tanah berbatu. Wajahnya penuh lumpur, nafasnya tersengal dalam tidur pingsannya. Tubuhnya bergetar kecil, entah karena kedinginan, kelelahan, atau ketakutan yang terlalu berat sebelumnya. Udara pagi mulai menggeliat. Matahari yang sejak tadi tak kunjung muncul perlahan memancarkan cahaya pucat di balik rimbunnya pepohonan tinggi. Dari kejauhan terdengar suara-suara samar, langkah kaki di atas dedaunan kering, suara parang menebas ranting, dan obrolan lirih beberapa orang. "Ada orang, Kang," kata seorang lelaki parubaya berkulit gelap, matanya tajam, menggantungkan sabit kecil di pinggangnya. Beberapa warga desa siluman yang sedang mencari kayu bakar pagi itu menemukan Rohman tergeletak. Mereka mendekat dengan hati-hati, sempat saling pandang waspada, mengingat di desa mereka kejadian-kejadian aneh bukanlah hal yang langka. Namun setelah melihat Rohman lebih jelas, mereka sadar bahwa yang ditemukan adalah manusia biasa, bukan makhluk gaib. "Kang, ini si Rohman, anaknya Pak Raji," seru salah satu dari mereka sambil menepuk bahu temannya. Dengan cepat mereka membopong tubuh Rohman yang lemas. Tak jauh dari tempat Rohman ditemukan, tampak motor tua GL Max miliknya terparkir miring di bawah pohon besar. Mesin masih panas, bensinnya sudah habis total. Tanpa banyak cakap lagi, mereka memapah Rohman dan menarik motor tuanya, membawanya perlahan keluar dari hutan yang kini mulai terasa lebih terang. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma basah daun dan tanah yang menguap. Rohman dalam keadaan setengah sadar mengigau lirih. "Tot, Ed." Sementara itu para warga membawa dia ke arah jalan setapak yang menuju ke desa. Pagi itu, setelah fajar perlahan menghangatkan langit, suasana di kediaman Pak Badrio masih muram. Warga mulai berdatangan kembali, sebagian besar karena rasa penasaran tentang kejadian tragis yang ada waktu malam tadi. Bisik-bisik menggema di antara kerumunan. Beberapa mengintip dari balik pagar, sebagian lagi hanya berdiri mematung di depan halaman. Di ruang tamu, jasad Purnomo masih terbaring kaku, tertutup kain jarik coklat tua. Aroma dupa samar mengisi udara, bercampur dengan bau tanah basah dan keringat ketakutan yang masih melekat di rumah itu. Ayudia, sang pengantin baru, duduk lemas di samping jasad suaminya, dengan mata bengkak dan wajah pucat pasi. Ia memeluk ibunya, Bu Siti, sambil sesekali terisak pelan. Pak Badrio dengan wajah kusut duduk bersila di sudut ruangan, tangannya mengepal, mencoba menahan beban emosinya. Beberapa tokoh desa, Kiai Darsono, Pak RW, Pak Modin datang duduk tanpa banyak bicara. Suasana duka dan keheranan bercampur menjadi satu. "Kenapa bisa begini, Pak?" gumam Pak RW lirih. Namun satu orang yang biasanya menjadi penengah di acara-acara seperti ini, Ustadz Imron, tidak tampak di rumah. Sejak habis subuh, tanpa banyak bicara, ia sudah berjalan meninggalkan desa menuju arah barat, menuju Sendang Keramat yang menjadi pusat kekuatan gaib di wilayah itu. Ustadz Imron berjalan cepat melewati jalan setapak yang dipenuhi ilalang. Ranting dan embun pagi membasahi ujung jubah dan sarungnya. Namun ia tidak menghiraukan. Mukanya tegang, sorot matanya tajam, menggenggam erat tasbih kayu cendana di tangan kanan. Semakin dekat ke Sendang,
Udara terasa berbeda, lebih berat, lebih lembab, seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Aroma amis bercampur dengan bau bunga melati busuk. Sampai di tepian sendang, Ustadz Imron berhenti. Air sendang yang biasanya jernih kini tampak keruh, berputar perlahan membentuk pusaran kecil. Di atas air, kabut tipis menggantung, berkilau redup di bawah cahaya matahari pagi. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai ke dalam sendang, lalu mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Suaranya rendah namun tegas, menghentak ke dalam ruang gaib yang tak kasat mata. Tidak lama, dari balik kabut terdengar suara gemerisik. Bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di permukaan air. Wajah-wajah manusia, wanita dan pria, sebagian menangis, sebagian memandang kosong ke arah Ustadz Imron. Dalam zikirnya yang dalam, Ustadz Imron mencoba berbicara, meski hanya dalam hati. Aku tahu ada perjanjian di sini. Siapa di antara kalian yang mengingkari batas itu? Ia menutup mata, mengencangkan zikirnya, bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, dari dalam pusaran air muncul sebuah sosok. Perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih basah, matanya kosong, mulutnya bergerak-gerak seolah ingin berbicara namun tak bersuara. Ustadz Imron tetap tegar. Ia sadar penyelidikan ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Dan sendang ini, tempat sakral desa, mungkin menyimpan lebih banyak rahasia kelam daripada yang selama ini dipercaya. Ustadz Imron tetap duduk bersila di bawah pohon beringin raksasa di tepi sendang. Angin lembut berhembus, membawa bau amis bercampur bau tanah basah yang menusuk hidung. Sosok perempuan berambut panjang itu masih berdiri setengah badan di dalam air. Tatapannya kosong namun seolah memanggil dari dunia lain. Dengan hati-hati Ustadz Imron menutup matanya. Tangannya yang menggenggam tasbih perlahan terkulai. Ia mulai menarik nafas dalam, membaca niat suci, dan merapalkan doa perlindungan dalam hati. Metode meraga sukma, ilmu tinggi yang hanya digunakan saat sangat mendesak, ia terapkan, melepaskan sukma dari raga untuk memasuki alam gaib sendang tersebut. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya ringan. Seketika dunia di sekitarnya berubah. Sendang keruh itu lenyap, berganti menjadi suasana lain. Sebuah desa tua yang tampak remang-remang di bawah langit berwarna kelabu. Ustadz Imron berdiri di tengah jalanan desa yang asing itu. Jalan tanah basah membentang. Rumah-rumah joglo reot berderet di kanan kiri, tampak tua dan ditumbuhi lumut. Namun anehnya, tak ada suara manusia. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara anak-anak bermain. Hanya desir angin yang membawa bisikan aneh. Langkah kaki Ustadz Imron bergema di antara keheningan. Ia menelusuri jalanan perlahan, melewati rumah-rumah yang pintunya setengah terbuka. Di balik pintu itu, terkadang tampak bayangan. Orang-orang berwajah pucat, bermata kosong, memandanginya dari dalam kegelapan. Sesekali terdengar suara tangisan sayup-sayup, seperti suara wanita merintih dari dalam rumah-rumah tua itu. Namun saat Ustadz Imron mencoba mendekati salah satu rumah, suara itu menghilang, digantikan keheningan mencekam. Ia terus berjalan. Di sebuah sudut desa, ia melihat sebuah lapangan terbuka kecil. Di tengahnya ada sebuah pohon beringin besar lain, tampak lebih tua dan lebih menyeramkan dari pohon yang ada di dunia nyata. Di bawah pohon itu berdiri beberapa sosok. Seorang laki-laki tua mengenakan ikat kepala, berpakaian seperti abdi dalam keraton, namun mukanya kosong tak bernyawa. Anak-anak kecil berlarian tanpa suara, kakinya telanjang, rambutnya kusut. Seorang perempuan yang wajahnya tidak berbentuk, hanya datar seperti tanah liat basah. Ustadz Imron berhenti di jarak yang aman. Ia mengangkat tangan, membaca salam dalam hati, mencoba berkomunikasi. Assalamualaikum.
Wahai para penghuni alam ini, aku datang mencari jawaban, bukan untuk mengusik. Namun tak satu pun dari mereka menanggapi. Mereka hanya berdiri mematung seperti patung hidup, terkadang bergerak aneh seperti boneka rusak. Mereka tidak menjawab. Ustadz Imran berkeliling di bagian desa lain. Di ujung jalan, ia menemukan sebuah sendang lain, lebih kecil, lebih kelam, airnya hitam pekat. Ustadz Imran mengerutkan kening. Dalam hati ia tahu, ini bukan hanya sekedar desa gaib. Ini adalah cermin dari masa lalu. Jejak tragedi, pengkhianatan dan perjanjian kelam terpatri di tempat ini. Namun informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau tetap terkunci rapat. Seakan-akan ada kekuatan besar yang sengaja menutupi semua jejaknya. Merasa waktunya hampir habis, Ustadz Imran bersiap kembali ke tubuhnya. Saat Ustadz Imran hendak menarik kembali sukma keraganya di dunia nyata, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu. Langkah-langkah kecil terdengar mendekat dari balik pepohonan. Ustadz Imran membuka mata dalam dimensi itu. Dan di kejauhan tampak dua sosok. Seorang pria muda membawa anak kecil yang penuh lumpur di punggungnya. Sentot yang setengah bergelantungan di punggung Edi menyipitkan matanya. Ia menepuk-nepuk pundak Edi dengan telapak mungilnya. Ed, itu lihat deh, itu kayak Pak Ustadz ya, bisiknya sambil memicingkan mata. Hah? Mana? Jangan ngaco, Tot, jangan ngaco, balas Edi yang masih ngos-ngosan membawa tubuh kecil Sentot. Sentot mencolek-colek kepala Edi. Jangan colek-colek kepalaku, emangnya sambel main colek. Bentuknya kayak ulekan sih. Mulutmu direm kenapa, Tot? Itu beneran, Ed, bukan tuyul kan? Pakai sorban kok. Tuyul mana pakai sorban? Gede segitu masa tuyul? Kalau kamu baru pantas disebut tuyul. Edi walaupun masih ketakutan, akhirnya memberanikan diri melangkah lebih dekat. Begitu jarak mereka tinggal beberapa langkah, sosok itu benar-benar tampak. Ustadz Imran dengan pakaian yang sama seperti saat di dunia nyata. Duduk bersila, matanya terbuka tajam. Pak Ustadz, ini kita mimpi apa gimana? Tanya Edi dengan suara parau. Ustadz Imran tersenyum tipis tampak lega. Kalian kenapa sampai di sini? Ceritanya panjang, Pak Ustadz. Sepanjang harapanku kepadanya yang tak menolehku sekalipun. Kamu itu nonton sinetron apa sih, Tot? Tersandung? Alhamdulillah. Kalian berdua cepat ke sini, ucapnya menggerakkan tangan memanggil mereka. Sentot meloncat dari punggung Edi dan lari kecil menghampiri, masih dengan langkah berantakan karena tubuhnya penuh lumpur kering. Pak Ustadz, aku mau pulang. Aku kangen nasi goreng, Pak. Kangen main gundul. Rengeknya membuat Edi tak habis pikir di tengah ketegangan. Gundul, bukan gundul. Gundul siapa yang kamu buat mainan? Ustadz Imran mengangguk sabar. Iya, ini bukan dunia kalian. Ini bayangan dari masa lalu, alam yang terperangkap kutukan. Ia melirik sekeliling, ke rumah-rumah tua, ke pepohonan yang bergerak seolah bernafas. Tempat ini mengunci siapa saja yang tersesat di dalamnya. Kalian harus keluar sebelum matahari di dunia nyata benar-benar meninggi, atau kalian akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. Lanjut Ustadz dengan nada serius. Edi menelan ludah, wajahnya pucat. Lalu bagaimana caranya, Pak Ustadz? Ustadz Imran memejamkan mata sejenak, merasakan arah aliran energi di sekitar mereka. Ikuti arah angin. Di sini, kalian harus melawan insting. Kalau merasa ingin ke kanan, ambillah jalan ke kiri. Kalau ingin naik bukit, turuni lembah. Dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Ia menatap mereka dalam-dalam. Ingat, apapun yang memanggil, apapun suara yang kalian dengar, abaikan. Sentot mengangkat tangan seperti anak sekolah mau bertanya. Pak Ustadz, kalau yang manggil suara mama buat sarapan? Ustadz Imran tersenyum sabar. Itu bukan emak kamu, Tot. Itu tipuan mereka.
Kalau yang manggil Bu Guru, abaikan Tot. Kan kata Pak Ustadz, abaikan saja semua suara. Kalau yang panggil Ultraman, kalau dipanggil Naruto, kalau dipanggil Tante Siska. Siapa itu Tante Siska? Kalau dipanggil Maria Ozawa. Seketika Edi langsung membekap mulut Sentot dengan tangannya, panik. Astagfirullah Tot, tutup mulutmu, jangan dilanjutkan. Mungkin maksud adik Sentot bukan Maria Ozawa yang itu, Mas Edi. Emang ada ya Pak Ustadz selain itu? Kalau Tante Siska siapa itu Tot? Warga kampung? Tanya Edi yang penasaran. Mungkin maksud adik Sentot Tante Siska ya Mas. Astagfirullah. Ya ampun Pak Ustadz. Ucap Edi kaget, spontan mencomot mulut dari Pak Ustadz. Sentot menghela nafas panjang, wajahnya cemberut. Kenapa mulut Pak Ustadz kamu tangkap, Ed? Nanti dia nggak bisa berdoa. Mulutnya kali ini offset, Tot. Astagfirullah, saya hilaf, Mas. Saya yang suka dikejar-kejar wanita saja, tidak berpikir sampai sana, Pak Ustadz. Oh, yang kamu suruh aku bohong, bilang kamu nggak ada gara-gara ditagih hutang Mbak Nur. Jangan jatuhkan harga diriku, Tot. Ustadz Imron lalu menggenggam pundak Edi erat-erat. Aku tidak bisa ikut kalian. Aku harus segera kembali ke dunia nyata. Tapi aku akan doakan dari sini. Ingat, hati-hati, dan selalu baca ayat kursi dalam hati sepanjang perjalanan. Edi mengangguk mantap walau gemetar. Sentot memukul-mukul dadanya sendiri sok berani. Tenang Pak Ustadz, aku jagoan. Aku pernah lari dari kejaran kambing tetangga kok. Ustadz Imron tertawa kecil. Semangatmu bagus Tot, tapi ingat, ini lebih berbahaya dari kambing. Udara di sekitar mulai terasa berat. Awan gelap menutup langit kelabu desa itu. Dari kejauhan, suara langkah kaki banyak, berat, bergema mulai terdengar. Seolah ada sesuatu yang mendekat. Ustadz Imron segera bersila kembali. Pergi sekarang, jangan tunda lagi. Edi menarik tangan Sentot. Ayo Tot, lari. Iya lari, tapi jangan jatuhin aku lagi, Ed. Aku itu mahal, aku kayak berlian lumpur. Teriak Sentot sambil tertawa-tawa kecil, mencoba menutupi ketakutannya. Mereka pun berlari menghilang di antara pepohonan desa gaib itu. Sementara itu Ustadz Imron fokus kembali ke tubuhnya di dunia nyata, membaca doa-doa untuk menarik sukmanya pulang. Perlahan dunia bayangan itu mulai kabur. Rumah-rumah tua mencair seperti lilin panas. Suara langkah kaki semakin menjauh. Namun sebelum sepenuhnya meninggalkan tempat itu, Ustadz Imron sempat mendengar bisikan lain. Perjanjian darah belum selesai. Edi berlari sambil menggendong Sentot di punggungnya, menembus jalan setapak di antara pohon-pohon besar yang batangnya bengkok seperti cakar. Angin terasa berat dan panas. Daun-daun menampar wajah mereka. Di belakang, suara langkah berat seperti ribuan kaki terus menguntit, bergema di kegelapan. Cepat Ed, cepat, ada yang ngejar. Aku bisa ngerasain hidungku itu kayak anjing pelacak. Teriak Sentot di punggung Edi, suaranya seperti majikan. Tahu, aku juga ngerasain Tot. Pegangan yang kenceng, jangan sampai jatuh lagi kayak tadi. Edi membalas sambil megap-megap, berusaha keras menjaga keseimbangannya sambil berlari menuruni jalan setapak yang penuh akar pohon menjulur seperti ular. Di persimpangan, Edi ingat nasihat Ustadz Imron. Saat hatinya ingin ke kanan, ia memilih ke kiri. Saat instingnya mau naik bukit, ia memilih menuruni jurang kecil, meskipun licin dan penuh semak berduri. Suara bisikan menggoda mulai terdengar di kanan kiri. Ada suara menyerupai ibu Edi yang memanggil. Ed, sini nak, pulang ke rumah. Wah, gak mungkin mama nadanya halus gitu. Ada juga suara anak-anak kecil tertawa cekikikan di antara semak. Sentot berusaha menutup telinganya dengan kedua tangan. Ah, dasar setan kampung, gak laku di dunia nyata makanya gangguin kita, katanya dengan ketus, membuat Edi hampir tertawa kalau saja situasi tidak semengerikan ini.
Mereka terus berlari sampai di kejauhan terlihat cahaya samar. "Lihat Tot, ada cahaya," seru Edi. "Mungkin itu pintu keluar, Ed. Atau jangan-jangan itu lampu warung bakso. Aku lapar," sahut Sentot polos. Mereka mendekati sumber cahaya itu, yang ternyata bukan pintu besar, bukan gapura megah, melainkan sebuah gubuk reot dengan pintu kayu setengah lapuk. Di depan gubuk itu berdiri sebuah kakus umum tua, semacam jamban pinggir sungai, berlumut dengan bau menyengat menusuk hidung. "Apaan ini, Ed? Masa keluar dari WC? Gak keren amat. Aku kira minimal kayak gerbang emas gitu," Sentot mengomel sambil mencebik. Edi juga mengerutkan dahi. "Ya, daripada kita dikurung selamanya di kampung hantu, mau keluar lewat WC kek, lubang tikus kek, ayo masuk." Sentot menutup hidungnya dengan dua tangan. "Ini sih bukan keluar, Ed. Ini namanya lahir lagi, tapi lewat toilet," katanya membuat Edi ngakak di tengah kepanikan. Tanpa banyak berpikir, mereka menerobos pintu kakus itu, dan sebuah hisapan kuat menarik tubuh mereka. Dunia berputar, suara gemuruh memenuhi telinga, pandangan menjadi gelap seketika. Saat sadar, Edi mendapati dirinya tergeletak di atas lantai tanah berlumpur di pinggir sungai. Di sebelahnya, kakus reot yang setengah roboh berdiri miring. Sementara Sentot bangun sambil memegangi hidungnya. "Aduh Ed, aku kayak lahir lagi lewat septic tank. Bau banget. Kenapa dunia nyata baunya kayak keringat kambing?" keluhnya sambil mengibaskan tangan di depan hidung. Edi mengedarkan pandangan. Sinar matahari pagi mulai menghangatkan tanah. Burung-burung berkicau, sungai kecil mengalir di samping mereka. Mereka benar-benar kembali. "Alhamdulillah, kita pulang Tot," seru Edi dengan suara bergetar lega. Sentot berdiri dengan bangga, walaupun tubuhnya masih belepotan lumpur. "Aku selamat, aku masih ganteng walau kayak bola lumpur." Mereka pun tertawa lega sambil berpelukan. Tidak lama, ada seorang pria tua datang mendekati mereka. "Apa kakek siluman yang mau membawa kami kembali ke kampung gaib?" "Kamu itu ngomong apa? Minggir, jangan pelukan di tengah jalan. Drama sekali. Aku mulas, pengen ke kakus. Kalau sampai keluar di sini, bakal lebih dramatis." Edi dan Sentot kemudian minggir sedikit memberi jalan kepada kakek yang ternyata sedang kebelet itu. Dipikir-pikir, baru kali ini pintu alam gaib tembusnya toilet umum, Ed. Toilet, telolet, toilet, tolitet, le, at, toilet, celepet. Makin jauh. Udah malas, pulang aja. Edi lalu berjalan menuju pemukiman untuk kembali ke rumah Pak Lurah dan akan menceritakan apa yang dialaminya tentang teka-teki misteri desa siluman yang dia dapatkan. "Ed, aku bisa bilang toilet. Tunggu aku, Ed." "Masih salah itu. At. Apa coba? Trompet? Males gak asik." Baiklah, itu dia episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita tentang desa siluman yang dibintangi oleh Sentot dan Edi pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan supportnya. Terima kasih yang sudah meramaikan kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa untuk komentar lagi. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu.
Meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka